Bapak Ibu Saudara, keagungan sebuah kasih tidak hanya dapat diukur dari harga yang harus dibayar sebagai pembuktian dari kasih itu. Tetapi hal yang juga tidak kalah penting untuk dipertimbangkan adalah objek dari kasih itu sendiri. Saudara, seseorang yang baik dan menarik tidak akan sangat kesulitan untuk mendapatkan perhatian atau kebaikan dari orang lain. Demikian juga, seseorang yang punya kedudukan pasti akan sangat mendapatkan perhatian atau penghormatan dari orang lain dibandingkan dengan seseorang yang tidak memiliki kedudukan. Saudara, inilah standar kasih manusia. Karena kita cenderung mengasihi orang yang memang menurut kita layak untuk dikasihi. Tetapi saudara, tidak demikian dengan kasih ilahi, yaitu kasihnya Allah. Di dalam perikop yang akan kita renungkan hari ini, Roma 5 ayat 6-8, Paulus berkali-kali menjelaskan siapa kita di hadapan Allah. Saudara, kita dahulu adalah orang yang lemah, kita dahulu adalah orang yang durhaka, kita dahulu adalah orang yang berdosa. Tetapi walaupun demikian, Allah tidak menunggu perubahan itu terjadi dulu di dalam hidup kita baru Dia menunjukkan kasih-Nya. Tetapi justru karena kasih Allah itulah yang memungkinkan perubahan itu terjadi di dalam hidup kita. Saudara, kasih sejati itu tidak menunggu, tetapi kasih sejati itu berinisiatif. Ketika kita masih lemah, ketika kita masih durhaka, ketika kita masih berdosa, ketika itulah Kristus telah memilih untuk mati bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Saudara, untuk menjelaskan poin ini, Paulus memberikan sebuah perbandingan dengan fenomena kasih yang biasa terjadi di sekitar kita. Kita pasti pernah mengetahui beberapa kisah kasih yang heroik maupun romantis yang terjadi di sekitar kita. Seorang pahlawan yang mau mengorbankan nyawa demi rakyat dan bangsanya, seorang ayah yang harus menghadang maut demi melindungi anaknya, bahkan seorang pria yang rela mengorbankan nyawanya demi melindungi kekasihnya. Tetapi saudara, tidak peduli sehebat apapun kisah kasih yang kita temui di sekitar kita, karena semua itu tidak akan pernah bisa menyamai kasih Allah di dalam hidup kita orang-orang yang berdosa. Saudara, semua kisah cinta yang kita dapatkan di sekitar kita itu ditujukan kepada orang yang baik maupun kepada orang yang benar. Tetapi kasih ilahi, kasih Allah itu ditujukan kepada orang yang tidak baik dan tidak benar. Saudara, mari kita renungkan poin ini sejenak. Seandainya kita melihat seorang asing yang sedang dirampok dan dikeroyok oleh segerombolan orang, apakah kita akan mempertaruhkan nyawa kita untuk menolong orang itu? Saya rasa kita akan berpikir berkali-kali, bukan? Walaupun orang yang tidak dikenal itu di dalam posisi yang benar, kita cenderung hanya mau menolong tanpa mengambil resiko. Atau Bapak Ibu Saudara, coba kita pikirkan skenario yang sedikit berbeda. Bagaimana jika yang kita lihat sedang dirampok dan dikeroyok itu adalah sahabat kita, atau keluarga kita, atau orang yang baik kepada kita, atau orang yang pernah sangat berjasa di dalam hidup kita? Apakah kita akan semakin terdorong untuk menolong? Mungkin saja iya. Atau bahkan saya menduga kita tidak akan segan-segan untuk menghadang maut demi menyelamatkan orang itu. Saudara, dua skenario yang saya sebutkan sebelumnya ini menunjukkan bahwa mengasihi orang yang baik memang lebih mudah daripada mengasihi orang yang benar. Karena di dalam kaitan dengan harga sebuah pengorbanan, kebaikan seringkali lebih kuat daripada kebenaran. Mengasihi orang baik itu wajar, tetapi mengasihi orang yang benar itu jarang terjadi. Tetapi saudara, bagaimana dengan mengasihi orang yang tidak baik dan tidak benar? Bagaimana seandainya orang yang sedang dirampok dan dikeroyok itu adalah orang yang pernah merampok kita? Atau orang yang pernah berbuat sangat jahat kepada kita? Apakah kita akan mengasihani dia? Apakah kita akan memberikan secuil pertolongan kepada dia? Saya rasa bahkan kita sudah berpikir sejuta kali pun tidak akan mengubah keputusan kita untuk tidak menolong orang itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa saya dan saudara adalah korban perampokan di skenario yang terakhir ini? Kita memusuhi Allah. Tidak ada yang baik di dalam diri kita. Tidak ada yang benar di dalam hidup kita.
Roma 3 ayat 10 berkata, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Semua manusia berada di bawah murka Allah. Tetapi luar biasanya Bapak Ibu Saudara, Kristus justru memilih untuk mati bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara. Bukankah ini kasih terindah, kisah cinta terindah yang pernah kita temui di dalam hidup kita? Bukankah ini kasih yang indah, yang perlu untuk kita kagumi setiap hari di dalam hidup kita? Mari Bapak Ibu Saudara, setiap hari bawa diri kita untuk takjub, untuk kagum dengan kisah cinta yang Allah telah kerjakan bagi setiap kita, orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus memberkati.